Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdini waj'alni sababan liman ihtada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat. Ini kedatangan saya setelah 5 tahun mungkin. Terakhir itu mengisi di sini sebelum pandemi. Jadi sudah 5 tahun baru kemudian bisa kesini lagi. Sebelumnya saya 5 tahun di Lampung, diberi amanah untuk kelola pesantren di Lampung. Alhamdulillah, jadi setelah 5 tahun pun masih bertemu dengan bapak-bapak sekalian, kondisi sehat. Alhamdulillah, ini ada satu nikmat, satu kesyukuran. Mungkin ketika pandemi banyak keluarga kita atau saudara-saudara kita yang kemudian mendahului kita, dan sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih berikan nikmat iman, nikmat sehat, maka tentunya hendaknya kita syukuri dan juga kita isi nikmat tersebut dengan hal-hal kebaikan. Bapak-bapak sekalian, ini juga momen masih Syawal, walaupun sudah di akhir-akhir Syawal, maka saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa afa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita baik di bulan Ramadan maupun sebelum dan juga setelah bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, tentunya kita berlomba-lomba dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarawih, puasa, kemudian baca Quran. Ketika setelah Ramadan mulai ada kesibukan, mudah-mudahan kemudian kita bisa menangkap kembali, karena kata Rasulullah SAW, wa inna a'bal amali Allah tadawwama wa ilmumal. Amalan yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai adalah yang dilakukan secara kontinu, secara dawam walaupun sedikit. Tentang amalan walaupun sedikit tapi kontinu, kalau kita lihat dari bulan Ramadan kemarin, kita ada puasa Ramadan. Betul bahwa bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahala. Berarti begitu selesai bulan Ramadan, ya kesempatan itu sudah berlalu. Tapi bagaimana namanya sudah terjadi, itu pasti akan berlalu. Tidak bisa kemudian ditahan-tahan, tidak bisa juga. Tapi kemudian ada yang setelah bulan Ramadan udah nggak semangat lagi. Ini manusiawi tentunya. Artinya ketika bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan pahala yang berlipat ganda, tapi setelah bulan Ramadan terus kemudian kesempatan itu hilang, ya tentunya tidak terlalu semangat. Ini kondisinya seperti ketika Rasulullah SAW wafat, itu para sahabat tidak lagi bersemangat dalam beribadah. Yang biasanya ketika beribadah selalu diberikan motivasi oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika ada masalah mereka datang kepada Rasulullah SAW, terus tiba-tiba terdengar kabar Rasulullah SAW wafat. Maka sahabat-sahabat nggak semangat mau ibadah itu. Benar ini Rasulullah SAW wafat. Sampai Umar bin Khattab itu marah. Umar bin Khattab karena mendengar berita itu orang pada nggak semangat, maka Umar bin Khattab mengatakan yang bilang Rasulullah SAW wafat saya bunuh, saya pukul kayaknya. Sampai seperti itu Umar bin Khattab. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq lebih berpikir jernih. Abu Bakar As-Siddiq datang memastikan kondisi Rasulullah SAW, datang ke rumah Rasulullah SAW. Setelah kemudian memastikan dan benar kondisi Rasulullah SAW telah wafat, baru kemudian Abu Bakar As-Siddiq naik ke mimbar. Kemudian beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad SAW telah wafat. Padahal
sahabat nggak menyembah Rasulullah, nggak menyembah Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan barang siapa yang menyembah Muhammad, artinya ketika Rasulullah SAW hidup semangat, ketika Rasulullah SAW sudah wafat nggak semangat lagi. Maka sama Abu Bakar dikatakan barang siapa yang menyembah Muhammad maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala hayyun la yamut, tetap hidup dan tidak mati. Terus kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Rasulullah SAW Nabi Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang mana telah ada rasul-rasul juga sebelumnya. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ma'da aqabikum. Apakah ketika Rasulullah SAW wafat atau kemudian terbunuh, kemudian kalian kembali lagi jahiliyah lagi? Maka barang siapa yang kembali lagi jahiliyah lagi, maka dia tidak akan membuat kerugian atau kerusakan sedikit pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sahabat yang tadinya nggak semangat lagi. Sahabat sampai mengatakan seakan-akan saya baru pertama kali dengar ayat ini. Padahal ayat ini kan tentunya sudah Rasulullah SAW sering menyampaikan, kemudian sahabat juga sering membacanya, bahkan mereka menghafal. Tapi ketika diingatkan oleh Abu Bakar, kata sahabat seakan-akan ini ayat baru pertama kali kami dengar, karena diingatkan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka begitu juga kalau kita menyembah Ramadan, artinya menyembah Allah di bulan Ramadan, Ramadan telah berlalu. Tapi barang siapa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala ada menaikkan bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan tadi kata Rasulullah SAW, amalan yang paling baik adalah yang dilakukan secara kontinu walaupun cuma sedikit. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala sampai kapan? Sampai datang keyakinan, sampai datang kematian. Kadang kalau misalnya dahulu kita masa lalu kita tidak baik, kemudian kita hijrah, kita berusaha untuk baik, itu aja sudah butuh perjuangan dan itu berat. Yang dulunya kehidupannya jauh dari agama, terus kemudian jadi dekat dengan agama, itu sudah berat. Terus sampai kapan saya begini? Sampai meninggal dunia. Nah ini lebih berat lagi. Seperti itu istiqomah. Maka setidaknya ada beberapa yang kita usahakan untuk tetap istiqomah, karena di bulan Ramadan ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan pahalanya, dan ada juga amalan-amalan yang Allah lipat gandakan pahalanya di luar bulan Ramadan. Walaupun memang di bulan Ramadan lebih afdal, artinya amalan ini dilakukan di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Di luar bulan Ramadan juga Allah janjikan pahala berlipat ganda walaupun tidak sebesar di bulan Ramadan. Bahkan ada juga amalan-amalan yang khusus di luar bulan Ramadan seperti puasa Syawal misalnya. Ya, mudah-mudahan kita sudah memulai puasa Syawal karena sudah sisa berapa hari? Sisa 2 hari bulan Syawal. Kata Rasulullah SAW, "Langsung Ramadan, semua atba'u sita min Syawal kana kasiyamidahar." Barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala 1 tahun penuh. Nah ini kan khusus di luar bulan Ramadan. Gak mungkin puasa Syawal dilakukan di bulan Ramadan, namanya puasa Syawal. Jadi ada amalan-amalan yang Allah lipat gandakan pahalanya khusus di luar bulan Ramadan. Atau mansoma minggu disyarat salah satu ayam pada dikasih mudah. Barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka pahalanya 1 tahun penuh. Ini juga khusus di luar bulan Ramadan, yang disebut dengan puasa ayam mobil, puasa 13, 14, 15 di tanggal-tanggal Hijriah. Karena 1 kali berpuasa, al-hasanatu bi asyri amsalihha, pahalanya 10 kali lipat. Maka ketika setiap bulan yang berpuasa 3 hari, maka pahalanya 30 hari. Ini khusus di luar bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang amalan-amalan dilakukan atau pahalanya dilipat gandakan. Ini di luar bulan Ramadan juga Allah lipat gandakan.
kemudian di bulan Ramadan lebih lagi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, apalagi di tempat-tempat tertentu misalnya kayak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, maka tentunya akan lebih afdaliyahnya lebih besar, pahalanya lebih besar lagi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Mungkin untuk pagi hari ini kita sedikit bahas tentang sholat-sholat, karena kata Rasulullah SAW, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamah as-sholat." Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Jadi ketika kita masing-masing dihisab, yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Kalau misalnya ada yang kurang dari sholatnya, mungkin dulu kita pernah baliknya usia berapa, terus kemudian mulai sholatnya usia berapa, atau ketika sudah mulai sholat pun ada yang masih belum baik, artinya wudunya belum sempurna, atau sholatnya mungkin masih awal-awal tidak tumanina cepat, ya, atau kurang khusyuk dan lain sebagainya. Maka kekurangan dalam sholat, maka ketika dihisab Allah Subhanahu wa taala katakan, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu." Lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah, apakah ada sholat-sholat sunnah. Kalau memang dilakukan ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, maka amalan sunnah ini akan menambah kekurangan ketika ada kekurangan di sholat-sholat wajib kita. Tapi tentunya sebelum yang sunnah diusahakan dulu yang maksimalnya ini adalah sholat yang wajibnya. Hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan ada penekanan wa sholatil wusta, dan sholat pertengahan. Sholat pertengahan ini sholat apa, Pak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti pertengahan asar. Nah, ini pendapat yang menyebut bahwa ketika sholat dimulainya dari terbit fajar, maka yang pertama kali kita sebut setelah terbit fajar subuh. Kalau mulainya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti pertengahannya ada di asar. Tapi kalau misalnya menghitung sholatnya dari sejak terbenam matahari, berarti sholat yang pertama setelah terbenam matahari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, berarti pertengahan ada di subuh. Nah, ini apa namanya, ada dua pendapat ulama tentang sholat wusta. Yang sholat wusta ini lebih ditekankan lagi. Hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat dan sholat pertengahan. Jadi bukan sholat pertengahan tambah lagi satu, tapi penekanan selain sholat yang 5 ini, jangan lupa untuk lebih ditekankan lagi tentang sholat wusta. Sholat wusta ini ada yang menyebut sholat asar, ada yang menyebut sholat subuh. Artinya dari waktunya, sisi waktu tidak diakhirkan, karena subuh dengan asar ini kan kalau sudah diakhirkan sudah masuk waktu larangan. Setelah subuh ini tidak boleh sholat lagi sampai matahari tinggi setinggi busur. Begitu juga dengan sholat asar. Sehingga penekanan untuk sholat wusta, sholat subuh, sholat asar untuk dijaga. Selain yang 5 waktu, penekanan 5 waktu itu adalah sholat wusta, subuh atau asar. Kemudian ada juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahih di dalam Sahih Muslim, "Man shalla isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla lail kullahu." Untuk yang laki-laki, sholatnya ditekankan pertama di masjid. Kemudian selain yang 5 waktu, ada hadis ini ditekankan sholat isya dan sholat subuh. Karena sholat isya ini ketika kita seharian bekerja, isya ini udah agak berat, waktunya udah mulai balik, mulai istirahat, maka ada penekanan untuk sholat isya berjamaah. Kemudian subuh juga waktunya berat, udah setelah istirahat terus waktunya bangun untuk sholat subuh. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuhnya juga berjamaah,
maka seakan-akan dia telah sholat semalaman suntuk. Kelihatannya sepele, tapi ketika sholat isya yang berjamaah, kemudian sholat subuh yang berjamaah, dihitung satu malam itu melakukan sholat. Nah, maka yang seperti ini di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan yang besar. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, pahalanya semalaman suntuk sholat. Dihitung kita tidur, tapi terhitungnya melakukan sholat ketika melakukan sholat isya berjamaah dan juga subuh berjamaah. Ini tentunya untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa sholatnya wanita di kamarnya itu lebih afdal daripada sholatnya di ruangan ruangan tamunya, karena ruang kamar ini kan lebih tertutup, lebih dalam lagi. Dan ketika ada kamar di dalam kamar itu lebih afdal lagi daripada sholat di kamarnya. Jadi untuk sholat wanita tentunya lebih afdalnya di rumah, walaupun tentunya dari sisi kebolehan boleh-boleh saja wanita melakukan sholat di masjid. Kemudian untuk yang laki-laki, untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, selain sholat berjamaahnya, juga kalau memang ada peluang di shaf pertama, ini pun juga pahalanya lebih besar. Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berada di shaf pertama 3 kali, untuk yang berada di shaf kedua 1 kali. Terus hadisnya berhenti di situ. Jadi ketiga, keempat, kelima tidak disebutkan. Maka ini pun juga berarti pahalanya berbeda ketika ada orang yang di shaf pertama, di shaf kedua, kemudian berikutnya. Maka sebelum berbicara tentang sholat sunnah, sholat wajibnya juga, kemudian kita berusaha untuk tingkatkan kualitasnya. Di antaranya sholat berjamaah, kemudian utamanya sholat wusta, subuh dan asar, kemudian juga ditekankan sholat subuh atau sholat isya, kemudian juga berusaha untuk di shaf yang pertama. Kemudian selain sholat yang wajib yang kita usahakan untuk istiqomah walaupun sedikit, kata Rasulullah SAW, afdal sholat ba'da fardhilah sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat malam atau qiyamul lail mulainya itu sejak ba'da isya sampai terbit fajar. Ba'da isya berarti sekitar jam 7.30. Saya baru beberapa hari dari Bapak. Kalau misalnya kita hitung misalnya dari jam 8, kemudian subuhnya jam 5 kurang. Kalau kita hitung jam 5 saja misalnya, sekitar 9 jam. Sekitar 9 jam. 3 jam pertama ini yang disebut dengan sepertiga malam pertama. 3 jam kedua ini disebut dengan sepertiga malam kedua. Kemudian 3 jam berikutnya disebut dengan sepertiga malam terakhir. Qiyamul lail sebagaimana disebutkan dalam hadis, sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Maka qiyamul lail ini bisa dilakukan sejak ba'da isya. Maka tarawih disebut juga qiyamul lail, tahajud juga disebut qiyamul lail. Cuma bedanya kalau tahajud itu, kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi buat tahajud at-tayaqquz ba'da ruqdah. Tahajud itu setelah tidur. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebelum tidur, masuknya qiyamul lail. Tapi kalau sudah setelah tidur, disebutnya dengan tahajud. Apa bedanya? Tahajud ini lebih afdal. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka tahajud ini lebih afdal. Kalau memang takut ketiduran, ya sudah, sebelum tidur. Dan ditutup dengan witir. Tapi tahajud setelah tidur adalah lebih afdal. Karena di dalam surat Al-Zariyat, kan qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang sebelum subuh, artinya di sepertiga malam terakhir, qalilan minal laili ma yahjaun,
Cuma di sini ada beberapa ulama. Yang pertama, manafiyah atau setiap harinya mereka meninggalkan sedikit waktu untuk sholat. Jadi manafiyah di sini artinya setiap hari mereka menyisakan waktu sedikit untuk sholat. Berarti untuk sholatnya berapa? Waktunya disisakan sedikit. Tapi ada pendapat yang kedua, masdariyah, artinya mereka tidak tidur kecuali cuma sedikit. Apa bedanya Pak? Dua pendapat ini. Pendapat yang pertama bahwa yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah orang yang setiap malamnya menyisakan waktu sedikit untuk sholat. Berarti waktu sholatnya sedikit. Yang kedua, pendapat yang kedua, mereka tidak tidur kecuali sedikit. Berarti lebih banyak sholatnya. Tapi ya ada dua perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau dulu ketika kami kuliah, dosennya itu namanya Syekh Muhammad Shadiq. Beliau lebih menguatkan pendapat bahwa Rasulullah SAW masih lebih banyak tidurnya daripada sholatnya. Lebih menguatkan pendapat itu. Alasannya karena Rasulullah SAW adalah contoh untuk manusia. Kalau Rasulullah SAW lebih banyak sholatnya daripada tidurnya, maka nggak bisa jadi contoh. Karena umatnya sulit untuk mencontoh seperti itu. Beliau menguatkan pendapat seperti itu. Jadi al-Qur'an, pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua adalah yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah ketika menyisakan waktu atau memberikan waktu untuk melakukan sholat di sepertiga malam terakhir, itu sebelum terbit fajar. Jadi tentang sholat malam di sini bisa dilakukan sejak setelah isya, pada isya, kemudian sampai sebelum terbit fajar, dan diakhiri dengan witir. Kalau memang khawatir ketiduran, bangun-bangun terus kemudian tidak sempat sholat witir, maka bisa juga witirnya didahulukan. Kata Rasulullah SAW, "Al-Qur'an yaqum min akhiril lail fajr awwalahu." Barang siapa yang khawatir tidak bisa sholat witir, maka hendaknya sholat witirnya di awal waktu. Ini kalau khawatir tidak terbangun untuk sholat witir. Karena sholat witir ini juga sangat ditekankan. Rasulullah SAW dalam keadaan safar maupun tidak safar melakukan sholat witir. Kalau sholat-sholat sunnah yang lain, sholat rawatib atau sholat sunnah yang lain, Rasulullah SAW ketika dalam safar tidak dilakukan dalam perjalanan, tapi sholat witir tetap Rasulullah SAW lakukan. Sehingga ada juga pendapat ulama mengatakan bahwa sholat witir ini wajib. Ada juga pendapat itu. Tapi jumhur ulama mayoritas mengatakan bahwa sholat witir ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Minimalnya 1, maksimalnya bisa 11, bahkan ada juga riwayat 13. Jadi tapi kembali lagi kepada hadis bahwa yang paling afdal adalah yang dilakukan secara kontinu. Jangan kemudian sholat tahajudnya lama, panjang, kemudian witirnya sampai 11 atau 13, tapi habis itu sudah berhenti. Besok-besoknya nggak sholat lagi. Capek, bahkan kayak tanda kutip trauma. Kok juga dia capek, besoknya nggak mau sholat lagi. Sedangkan Rasulullah SAW ketika menasihati Abdullah bin Umar mengatakannya, "Wahai Abdullah, janganlah kau seperti fulan." Yang disebut siapa? Jangan seperti fulan yang dia itu tadinya sholat malam tapi habis itu ditinggalkan. Ketika bulan Ramadan kita tarawih, ada yang 11, ada yang 23, kalau di Saudi 13. Tapi habis Ramadan sudah ditinggalkan. Maka setelah bulan Ramadan minimal kita jaga kontinunya, kita jaga istiqomahnya, minimalnya 2, kemudian witirnya 1. Walaupun sedikit tapi dilakukan secara kontinu istiqomah. Makanya seperti ini lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada semalaman suntuk atau witirnya sampai 11 atau bahkan 13 tapi habis itu ditinggalkan sama sekali.
Jadi ini tentang sholat malamnya yang mulai bahwa dari sejak pada Isya sudah bisa dilakukan, tapi afdalnya yaitu setelah tidur, dan lebih afdalnya lagi di sepertiga malam terakhir dan diakhiri dengan witir. Kalau memang witirnya khawatir ketiduran, maka bisa witirnya didahulukan sebelum tidur. Kalau misalnya sudah witir, kemudian bangun sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, bagaimana menutupnya? Ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan pertama tidak perlu witir lagi, karena kata Rasulullah SAW tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir setelah Isya, misalnya witir kita 1 rakaat, kemudian tidur, ternyata masih sempat bangun sebelum subuh, mau tahajud, sudah tahajud 2 rakaat, masih sempat lagi. Ini witir lagi atau tidak? Kata Rasulullah SAW tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka bisa dilakukan sholat tahajud tidak perlu witir lagi karena hadis tadi, atau bisa juga seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, witir yang pertama itu digenapkan dulu. Jadi kalau misalnya kita bangun sebelum subuh ini masih agak panjang, maka sebelum sholat 2 rakaat, sholat 1 rakaat dulu. Jadi menggenapkan witir yang kita lakukan sebelum tidur. Jadi misalnya sebelum tidur kita sholat witir 1 rakaat, kemudian tidur, ketika bangun dari tidur sholat lagi 1 rakaat untuk menggenapkan witir yang pertama. Baru kemudian setelah itu tahajud dan bisa ditutup lagi dengan witir. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Jadi tidak menyelisihi hadis bahwa hadisnya itu tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau dia sudah witir, digenapkan dulu, baru kemudian tahajud, kemudian ditutup lagi dengan witir. Kemudian setelah witir, kemudian sholat subuh. Sebelum sholat subuhnya, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat yang dilakukan sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dari mulai tahajud, witir, subuh waktunya berdekatan, ini pahalanya banyak sekali dari mulai tahajudnya, witirnya, kemudian sebelum subuhnya, kemudian subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ditambah lagi al-wajib afdal min an-nafil, ini yang sunnahnya. Bagaimana dengan sholat subuh berjamaahnya? Kemudian setelah sholat subuh berjamaah, ada lagi yang pahalanya besar, yaitu man shalla wada'an ay al-fajr fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams thumma shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah wa at-Tirmidzi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir, zikir pagi atau bisa juga mendengarkan kajian seperti ini, kemudian sampai terbit fajar, kemudian riwayat lain itu sampai matahari meninggi qadar setinggi busur. Walaupun memang penjelasan setinggi busur ini ada ulama menyebutkan bahwa busur pada masa Rasulullah SAW 1 meter, ada yang menyebutkan 1,5 meter, ada juga yang menyebutkan sampai 2 meter. Gimana cara ngitungnya? Busur itu dipegang. Kalau kita punya kayu, misalnya ada pel-pelan misalnya di rumah, panjangnya misalnya 1,5 meter, nah kita pegang B, terus kemudian kita lihat matahari. Kalau mataharinya itu di tepat di atas kayu itu, nah ini udah berarti matahari sudah meninggi setinggi busur. Kalau kata ulama, sholat isyraq itu sekitar 15 menit setelah syuruk. Kita kan banyak salah fahamnya itu sholat sunnah syuruk, bukan sholat sunnah syuruk, tapi sholat sunnah isyraq. Sekitar 15 menit setelah syuruk. Jadi kalau syuruknya kita jam berapa? Jam 6:04 ya. Berarti isyraqnya itu sekitar jam 6.20, jam 6.19. Wah, berarti nggak sempat syuruk gitu, nggak sempat isyraq karena sudah mau ke kantor. Kalau yang sempat, maka sholat isyraq ini pahalanya
seperti haji dan umroh sempurna, hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada juga yang menyebut bahwa sholat isyraq ini sama dengan sholat duha, walaupun hadisnya berbeda, tapi ada yang menggabungkan dua hadis ini. Kalau yang menyebut ini isyraq sholat sendiri, duha sholat sendiri, karena sholat isyraq ada hadisnya tersendiri, sholat duha pun juga ada sholat tersendiri. Tapi ada yang menggabungkan hadis tersebut sehingga menyebutkan bahwa sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi kalau misalnya yang nggak sempat sholat isyraq karena saya harus ke kantor sebelum jam 7, saya sudah harus di kantor. Kalau sholat isyraq dulu dari rumah jam 6.20, terus kemudian persiapan, nah ini terlambat ke kantor. Maka berarti ambil pendapat yang kedua bahwa sholat isyraq itu adalah sholat duha. Berarti nanti sholat duhanya di kantor ketika coffee time atau ketika istirahat. Tentang sholat duha pun bahwa yusbihu amakum sholat min ahadikum shadaqah, bahwa setiap persendian yang ada pada diri manusia ini kan bisa belok, bengkok, ini bisa bengkok semua. Persendian sekitar jumlahnya 360 persendian yang ada pada tubuh manusia. Nah ini kan semuanya ini nikmat, hendaknya kita syukuri. Mensyukuri nikmat yang digunakan untuk ibadah. Maka ini harusnya ada sedekahnya semua ini. Bagaimana sedekahnya? Tasbih, sedekah. Kita mengucapkan alhamdulillah, sedekah. Kita bertakbir, sedekah. Menyingkirkan diri dari jalan sedekah. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, ketika melakukan sholat 2 rakaat di waktu duha, maka semua persediaan ini dihitung bersedekah. 360 persediaan ini dihitung sedekah dengan melakukan sholat 2 rakaat di waktu duha, sehingga pahalanya besar karena persediaan ini semua dihitung bersedekah. Nah, yang menyebut bahwa sholat isyraq adalah sholat duha menggabungkan dua hadis ini, bahwa sholat isyraq itu setelah subuh duduk berzikir sholat 2 rakaat, kemudian ada hadis tentang sholat duha. Ketika ada hadis tentang sholat duha, maka ada pertanyaan, sholat duha itu mulainya kapan? Mulai boleh sholat duha itu kapan waktunya? Kapan mulai boleh sholat duha? Ketika matahari sudah tinggi, setinggi busur, kalau begitu sama berarti dengan sholat duha itu. Akhirnya ada yang menyebut bahwa sholat duha itu ya sama dengan sholat isyraq, cuma ada keutamaan masing-masing. Jadi melakukan sholat duha di awal waktu maka disebut dengan sholat isyraq. Kemudian kalau yang afdalnya lagi sholat duha ketika matahari sudah mulai meninggi, karena hadis itu sholat awwabin, sholat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ketika anak-anak unta sudah mulai bangkit dari tempatnya. Nah, di Indonesia ini kan nggak ada unta. Kalau di Arab ada unta, tapi panasnya pun berbeda dengan di Indonesia. Di unta itu dia duduk, tapi kalau sudah mulai panas dia akan berdiri. Anak-anak unta, kalau unta yang besar dia masih bertahan, tapi anak-anak unta sudah abad sedikit itu udah langsung berdiri, merasa kepanasan. Nah itu udah jam sekira 9:30. Jadi sholat duha awal waktunya itu adalah sholat isyraq, dan yang paling afdalnya ketika matahari sudah mulai meninggi, yaitu sekitar jam 9:30 sekitar itu. Adapun waktu akhirnya, karena nanti sudah menjelang waktu zuhur, itu sudah matahari sudah di tengah, ini sudah waktu dilarang untuk melakukan sholat, sehingga batas waktu duha adalah sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum sholat zuhur. Jadi ketika matahari posisinya belum sampai ke tengah. Nah ini tentang beberapa sholat-sholat yang hendaknya kita usahakan untuk kita jaga istiqomah walaupun sudah bulan Ramadan berlalu, sudah masuk jam 6. Baik, mungkin Bapak-Bapak sisanya kita
Kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan terkait tema, adapun kalau memang nanti ada amalan-amalan lain yang pahalanya berlipat ganda yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan, mungkin bisa kita sampaikan di kesempatan lain insyaallah. Silakan Bapak-bapak sekalian, ada yang ditanyakan atau didiskusikan terkait tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan puasa Syawal, ini misalnya ada untuk penjelasan Ustaz, karena ada yang menyatakan bahwa puasa Syawal bisa digabung dengan puasa Senin Kamis, puasa Qadha, lain artinya satu perbuatan beberapa niat, satu niat beberapa satu perbuatan beberapa niat. Ya, dan dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di hadis Riyadhus Shalihin di hadis Arba'in Nawawi misalnya tentang innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Bagi seseorang apa yang dia niatkan. Nah, itu dia. Maka kalau niatnya sholat, misalnya kita sholat 2 rakaat, kita berwudu, terus kemudian ke mushola atau ke masjid sholat 2 rakaat di waktu duha. Kalau niatnya sholat duha, wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi seseorang apa yang dia niatkan, maka dapat pahala sholat duha. Kalau misalnya satu kali amalan 2 rakaat ini dia niatkan sholat duha dengan sholat wudu, misalnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi seseorang apa yang dia niatkan. Sehingga tentang hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, ada pembahasan tentang ta'addud niat, tentang poligami niat. Bukan niat ta'addud, niat poligami, beda lagi kalau itu. Jadi ada poligami niat, yaitu ketika satu amalan tapi niatnya dibuat banyak-banyak aja. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi seseorang apa yang dia niatkan. Kalau memang kalau mazhab Syafi'i makin banyak gerakan makin banyak pahala. Artinya kalau misalnya kita memang waktunya panjang, sudah sholat duha sendiri, sholat wudu sendiri, sholat isya sendiri, apalagi misalnya kita mau habis melakukan kesalahan, terus kemudian hadisnya barang siapa melakukan kesalahan kemudian berwudu dengan wudu yang baik, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, maka diampuni dosanya. Orang menyebutnya sholat taubat. Bisa juga kemudian kita niatkan itu. Afdalnya itu masing-masing kalau memang punya waktu lebih. Tapi kalau memang tidak punya waktu lebih, kemudian kita cuma bisa melakukan satu ritual atau 2 rakaat ini, maka bisa ta'addud niat, bisa poligami niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi seseorang apa yang dia niatkan. Cuma memang ada perbedaan pendapatnya tentang bagaimana dengan yang wajib. Bagaimana dengan yang wajib? Apakah yang wajib bisa juga digabungkan dengan yang sunnah? Artinya satu kali ritual niat yang wajib dengan yang sunnah. Kalau dulu ketika di kampus ada istilahnya kayak bahsul masail, pembahasan tentang kita bahas satu kajian gitu. Dalam pembahasan ini tentang puasa Ramadan di kampus kami itu dulu lebih menguatkan pendapat untuk yang wajib tidak bisa, yang wajib tetap harus tersendiri. Jadi misalnya ketika bulan Ramadan kita sakit sehari, terus kemudian tidak berpuasa, maka ketika mengganti di bulan Syawal ganti dulu. Nanti kalau sudah mengganti baru bisa puasa sunnah, dan puasa sunnah ini bisa kemudian diniatkan beberapa niat, bisa mau puasa Syawal pas bertepatan di hari Kamis puasa Kamis, kemudian bertepatan di pertengahan bulan puasa yang Ulbid. Jadi satu kali puasa niatnya beberapa kali bisa. Walaupun ada juga pendapat ulama yang wajib dengan yang sunnah bisa digabungkan. Misalnya tentang hadis adab-adab di hari Jumat.
Di antaranya adalah mandi. Adab di antaranya adalah mandi. Kemudian tentang syarah atau penjelasan dari mandi yang dimaksud, ternyata mandi yang dimaksud adalah mandi wajib. Jadi dalam fikih itu ada mandi, berapa sih mandi ini wajibnya? Mandi ini kan sebenarnya hukum aslinya mubah, kecuali jika melakukan misalnya suami istri atau keluar mani, maka harus mandi, disebut dengan mandi wajib. Tapi kalau misalnya tidak terjadi itu, maka mandi ini wajibnya berapa kali? Ada yang menyebutkan minimal sepekan sekali. Nah, kalau sepekan sekali berarti kapan waktunya? Kalau dimasukkan dengan adab-adab di hari Jumat, maka waktunya adalah hari Jumat. Kemudian juga tentang di hari Jumat keutamaan bahwa ketika memberikan nafkah batin kepada istri, ini kan juga satu kewajiban. Berapa sih minimal memberikan nafkah batin kepada istri? Ini memang sepertinya tabu, tapi dalam fikih pun dibahas. Karena walaupun orang tabu, nggak mau membahas, malu, tapi banyak ternyata terjadi perceraian seperti ini. Di Balikpapan kan banyak terjadi perceraian, orang-orang lokasi saling ditinggal gitu. Akhirnya istrinya kan nggak mendapatkan nafkah batin. Nah, ini dalam fikih ternyata sudah dibahas bahwa nafkah batin ini juga kewajiban suami, minimalnya berapa kali? Ada yang menyebut sepekan sekali, ada yang menyebut selama masa suci minimal sekali. Kalau memang sepekan sekali, maka kapan waktunya? Nah, waktunya ini disinkronkan dengan adab-adab dari Jumat adalah di hari Jumat. Dari Jumat, sehingga mandi yang dimaksud adalah mandi apa? Mandi wajib. Tapi kalau ada hari Jumat, mandinya sunnah sebelum sholat Jumat, berarti yang wajib dengan yang sunnah bisa digabung. Artinya satu kali mandi, tapi niatnya mandi wajib dengan mandi sunnah. Gitu. Nah, kalau misalnya bisa digabung, berarti boleh dong yang wajib dengan yang sunnah digabung niatnya, poligami niat. Nah, sehingga ini adalah memang perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi keluar dari perbedaan pendapat tentunya lebih afdal, sehingga kalau memang bisa yang wajib ini disendirikan. Jadi setelah masuk bulan Syawal, setelah Idul Fitri, karena Idul Fitri tidak boleh berpuasa, maka yang punya utang puasa diselesaikan dulu. Kalau utang puasa saya sebulan, kalau diganti bulan Syawal nggak sempat lagi puasa Syawal. Ya kalau dikatakan boleh atau tidaknya puasa Syawal dulu boleh, tapi afdalnya tetap yang wajib terlebih dahulu. Karena kan hadisnya itu maksum Ramadan, orang siapa yang berpuasa Ramadan, jadi Ramadannya disempurnakan dulu. Kalau memang punya utang ganti dulu, baru full ma'ataba musitan Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Artinya Ramadannya disempurnakan dulu, baru kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi tentang poligami niat ini memang bisa satu ritual diniatkan beberapa ibadah. Cuma ada perbedaan pendapatnya bagaimana jika ibadah itu wajib dan sunnah, apakah bisa digabung? Nah, ada yang mengatakan bisa digabung dengan dalil tadi adab di hari Jumat dengan mandi wajib di hari Jumat. Satu kali mandi niatnya mandi wajib dengan mandi sunnah. Tapi ada juga yang pendapat yang wajib tidak bisa digabung, sehingga disendirikan, ada pun yang sunnah baru kemudian bisa digabung. Mungkin itu Pak. Ada lagi yang lain? Satu lagi ya. Terkait dengan waktu syuruk tadi Islam, karena ada beberapa kajian yang kami ikuti juga di sini Ustaz, bahwa dia bagi tiga. Ada waktu afdal, ada lebih afdal, Ustaz. Jadi apakah di kajian ini Ustaz memang ada waktu itu ditambah berapa menit itu, berapa misalnya 20 menit itu? Apakah memang ada waktu afdal, ada lebih afdal gitu? Karena biasanya kita lakukan di sini setelah waktu suruh langsung kita sholat Ustaz. Apakah sholat kemarin itu? Ini baru kita tahu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau waktu afdal, apakah ada waktu afdal? Itu tadi yang
yang saya sampaikan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa sholat duha dengan sholat isyraq itu sama. Ada yang menyebutkan itu, ada yang menyebutkan enggak, isyraq sendiri, duha sendiri. Kalau yang menyebutkan sama isyraq dengan duha, tadi yang kita sampaikan bahwa sholat duha ini mulainya kapan sih bolehnya? Mulainya kan bolehnya ini setelah sholat subuh ini kan waktu dilarang untuk sholat. Terus kapan mulai boleh sholatnya? Ketika matahari sudah mulai meninggi, setinggi busur. Kita pegang busur, kita pegang begini. Kalau pas di atas matahari itu di atas busur, nah berarti itu udah masuk waktu isyraq. Nah, atau yang menyebut waktu duha kapan mulainya ketika matahari sudah setinggi busur, berarti sama dengan waktu isyraq. Nah maka sholat duha itu di awal waktu adalah di waktu isyraq. Tapi yang paling afdal sholat awabin itu adalah sholat duha ketika matahari sudah mulai panas, ketika anak-anak muda sudah mulai berdiri dari tempatnya, sekitar jam 9:30 misalnya, atau jam 10-an. Jadi kalau untuk masalah afdalnya ya seperti itu, sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu yaitu sekitar 15 menit setelah syuruk, tapi yang afdalnya ketika matahari sudah mulai meninggi, sekitar jam 9:30. Jadi untuk yang menyamakan bahwa duha dengan isyraq itu adalah sama, karena awal duha itu adalah waktu isyraq. Tapi kalau yang menyebut bahwa tidak, isyraq tersendiri karena hadisnya tersendiri, adapun duha pun juga tersendiri karena hadisnya tersendiri, maka duha ini adalah berbeda. Isyraq waktunya isyraq, duha ini yang paling afdal adalah ketika matahari sudah meninggi. Tapi ketika menggabungkan dua hadis itu, tentang hadis duha dan hadis isyraq, maka yaitu waktu afdalnya itu mulai duha di waktu isyraq, tapi afdalnya ketika matahari sudah mulai meninggi. Ini untuk yang lebih afdal melakukan duha apakah di awal waktu ataukah sudah mulai meninggi. Maka yang sudah mulai meninggi, ketika matahari sudah mulai meninggi, sudah mulai panas, itu lebih afdal. Ini sholat awabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Karena orang banyak yang memahami sholat awabin ini sholat setelah maghrib 6 rakaat. Padahal yang buat hadisnya itu adalah sholat awabin adalah sholat duha ketika matahari sudah mulai panas. Oke, itu. Ada lagi yang lain? Cukup. Baik, untuk kajian pagi hari ini kita cukupkan. Yang lebih penting tentunya adalah al-mu'ah wa il-qal. Hendaknya kemudian kita berusaha untuk mengamalkan walaupun sedikit, tapi dari apa yang kita dengar kemudian bisa kita amalkan dan menjadi istiqomah kita melakukannya, sehingga amalan-amalan yang tersisa dari bulan Ramadan kemudian tidak semuanya kita tinggalkan, kita bisa lebih menjaga istiqomah dan itu yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.